Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Tuh, karena perbuatan siapa? Berarti sekarang ibu dan bapak dapat A, dapat B, dapat C. Sebetulnya yang mengundang itu semua siapa? Kita cuman karena kita nggak mau disalahin, nyalahin orang gitu kira-kira. Gara-gara kamu sih, gara-gara kamu sih gitu. Betul nggak? Contoh. Ibu bapak orang lain gini. Ya, saya mau bagi dulu deh supaya gampang. Maaf ya, supaya gampang nih. Orang level paling rendah itu namanya asbun, Bu, Pak. Yang penting bunyi aja. Itu paling rendah aja. Naik satu level, dia punya knowledge. Naik satu level, dia punya understanding. Level tertinggi namanya consciousness, sadar. Oke? Berarti kalau level tertinggi sadar, level terendah kebalikan dari sadar. Lawan kata sadar apa? Oh, nanti kalau saya nanya kanan tidak kanan dong, nggak gitu dong. Lawan kata sadar adalah mabuk. Teler. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Clear? Pertanyaan. Ngegosipin orang, keji nggak? Keji. Nah. Ya, itu ngegas banget sih ya. Ya. Oke, sekarang saya tanya, kalau orang sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur tetap ngegosip. Berarti ketika dia sholat, kejinya turun enggak, munkarnya turun enggak? Berarti dia sholatnya sadar apa mabuk? Nah gitu. Maka nanti di Al-Maun ada kata-kata, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Iftitah nggak paham. Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendeknya nggak tahu. Jadi sebelum sholat dan sesudah sholat tidak ada perilaku dan kesadaran yang berubah. Terus pertanyaannya, ya kamu berarti cuma olahraga dong. Betul nggak? Padahal output dari sholat kenapa wajib dan penting banget? Karena sholat itulah yang membuat kita kejinya turun, munkarnya ikut turun. Jadi penting nggak sholat, Bu, Pak? Penting banget. Di dalam ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah jadi mohon maaf nih, kita nggak bisa, rajin banget ke masjid, kayaknya soleh banget. Belum tentu. Bisa aja dia niatnya nyolong sendal, bisa nggak, Bu, Pak? Nggak tahu. Maka nggak bisa menilai siapapun dari kemasannya, karena bukan kekuasaan kita untuk menilai gitu. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Yes. Dapat ya? Dapat. Oke nggak ini? Oke. Oke. Nah, saya mau balik nih ke sini. Supaya nanti pelan-pelan kita akan masuk ke pertanyaan. Jadi ini harus diacak-acak dulu gitu pola berpikirnya gitu. Si mindset dogmatisnya harus diberesin dulu. Kenapa? Karena rata-rata yang dilakukan itu cuman pokoknya katanya gitu. Contoh. Nih ya, ada lagi nih. Berapa ya? Enak 5/104, Bu, coba. Surat 5/104. Surat 5 ayat 104. Teman-teman online aman suara saya? Al-Maidah. Ya. Iya, ke Ahok. Iya, Al-Maidah tuh gitu kan. Ahok. Oke, makasih. Dan apabila dikatakan kepada mereka, lanjut. Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Nih, ikutin yang esensi ya, kira-kira begitu. Lanjut. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati, nenek moyang kami mengerjakannya. Nah, jadi bisa nggak? Udah dari dulu juga gini. Berarti kita ada korban dogma nggak, Bu, Pak? Iya. Maka ibu bapak maaf ya, kalau ibu bapak dan saya korban dogma dari orang tua kita dan kita tidak merubah untuk ke generasi berikutnya pasti jadi korban dari dogma kita juga gitu kira-kira. Maka PR kita barengan adalah memutus rantai untuk next generation itu better gitu kira-kira. Nah pertanyaannya gimana next generation better kalau kitanya tidak memberikan contoh. Contoh ya ibu bapak nih. Kita tahu sekarang itu udah mau masuk ke alfa selesai, mau masuk ke beta. Jadi Z, alfa, beta. Ibu bapak yang punya anak atau cucu Gen Z, udah deh. Kalau nggak ngerubah cara mendidik agama, cara mendidik ini kita pakai cara lama, udah ibu bapak pasti nggak akan didengerin aja. Udah pasti aja. Dan ketika, pokoknya kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Anak sekarang bisa ngomong, emang neraka di mana mah? Gitu. Iya benar. Betul nggak?
Dan mereka itu udah mulai apatis dengan yang namanya pengajian. Wah, sok ibu bapak ajak pengajian cucu-cucu yang Gen Z. Pasti gitu. Tunduk. Kenapa coba? Karena si anak Gen Z juga ngelihat, alah ibu gua ini, ibu saya ini produk pengajian sering gitu-gitu juga, hidupnya gitu loh bu bapak. Kelakuannya gitu-gitu juga gitu. Maka yang tadi saya di awal bilang bahwa yang akan dilihat sama faktor eksternal itu bukan wejangannya tetapi contoh. Selesai. Iya benar. Dan isinya. Maka golden rules dalam hidup bu, pak, hukum. Nih saya ngomongnya sampai 3 kali. Hukum yang nggak bisa lepas dari hidup. Jangan pernah melakukan apapun yang orang lain tidak ingin lakukan kepada kita. Selesai. Yes. Kalau nggak mau dicubit, nggak usah nyubit, udah gitu aja. That's correct. Betul. Karena segala sesuatu bentuk dalam hidup ini intinya adalah konsekuensi gitu. Bisa disebut karma nggak? Karma itu kan artinya action bu. Karma itu artinya tindakan, bahasa Sanskrit gitu. Ya. Gitu. Sip ya? Ya. Oke bu, pak? Iya. Dapat ya? Dapat. Nah, baru kita mulai. Nah, bismillah. Mulai. Kan udah pemanasannya cukup. Udah anget ya? Udah warming up kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini dulu. Enggak bu, aman bu, tenang. Oke. Sebelum nanti kita jauh ngomongin jilbab lah, sholat lah, surga lah, neraka. Once kita nggak ngerti basic ini, nggak akan ngerti apa-apa aja. Jadi boleh nggak kita ke basic dulu? Karena ibu dan bapak waktu udah ngerti basic, semua apapun ibu yang bapak, apapun yang jadi pertanyaan pasti dapat aja. Karena ini nanti yang akan jadi kata kuncinya cuma ada di sini gitu. Boleh kita basic dulu? Boleh. Boleh ya? Basicnya saya selalu mengambil bahwa kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Clear? Oke. Maka PR besarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sih artinya? Semua berasal dari Allah, start, finishnya mau kembali ke Allah. Berarti seumat raya 8 miliar ini sumbernya datang dari sumber yang sama nggak? Sama. Kenapa pada berantem ya? Karena lupa diri. Karena merasa benar. Karena orang yang melupakan diri sejatinya, dia akan sibuk dengan diri identitasnya gitu. Karena nanti ibu bapak kita akan ngerti, pertama brojol lahir dari rahim ibu, kita langsung dibutakan oleh jati diri kita langsung diinstal program di situ. Langsung dikasih nama, langsung dikasih garis keturunan, langsung dikasih agama, langsung, which is itu semua adalah program atau yang disebut dengan yang namanya identitas. Akhirnya identitas jauh lebih penting daripada diri, gitu kira-kira. Terus akhirnya berantem sama identitas. Contoh, mau ini aqua, mau ini le minerale, mau ini amidis, tiga-tiganya isinya mineral water, betul nggak? Tiga-tiganya isinya air, betul nggak? Dan ibu bapak kalau haus nggak nyari merek tapi nyari airnya. Nah kalau sekarang sibuk Oke sampai sini? Sip ya? Dan nanti nama-nama itu jadi brand bener gitu. Tapi semua brand kalau kita ngomongin mineral water isinya semuanya air. Air masuk ke sini tetap air. Kalau tiga-tiga botol ini mau amidis, le mineral sama semuanya disatuin, dimasukin ke baskom yang sama bu, pak. Ibu bapak bisa ngelihat nggak mana merek yang lain? Kenapa? Karena esensinya adalah air. Sip? Maka kalau kita nggak ngelihat esensi pasti berantem. Dan melihat esensi itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita tertutup oleh yang namanya ilusi. Karena diri sejati tertutup oleh yang namanya program gitu kira-kira. Oke sampai sini? Clear? Jadi innalillahi wa inna ilaihi. Kita mulai dari tujuan dulu ibu bapak. Setiap yang hidup pasti akan mati, betul nggak? Ya. Jadi tujuan hidup untuk apa? Mati. Nah, bukan pulang. Beda. Mati itu transit menuju pulang. Sip ya. Nanti karena mati ini banyak banget gitu. Makanya maaf ya ibu bapak ya. Kalau orang masih dengar mati banyak takutnya, berarti kemelekatannya masih tinggi. Udah gitu aja. Iya. Nah, kenapa takut? Karena ibu dan bapak bukan takut sama mati, tapi takut sama dongeng mati gitu. Betul nggak bu? Iya. Berarti bukan takut sama matinya, tapi takut sama konsep mati.
Dan konsep ini didongengin oleh siapa? Orang tua, figur otoritas, macam-macam. Saleh sama Ustaz. Ya, siapapun lah gitu. Betul nggak? Sehingga kalau kita nanti ngerti bahwa segala bentuk yang dari luar ini hanyalah informasi, sesuatu yang paling terbaik dan paling esensial bukan informasinya, tapi masuk kepada pengalamanku, itu yang paling penting. Karena kalau belum mengalami, berarti belum tahu gitu kira-kira. Sehebat apapun saya nerangin tentang manisnya gula, ibu bapak nggak akan ngerti kok. Betul nggak? Ibu bapak harus ngambil sendiri, rasain sendiri, itu manis gitu. Makanya nanti urusan di sini kaitannya urusan rasa gitu kira-kira. Clear? Oke? Yap. Duh jadi lemes gini, ini oke nggak ini? Karena dengar mati. You amazing, that's why we are quiet. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau masih takut jangan dipaksain juga. Ya, karena kematian itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dilalui. Karena mau nggak mau, suka nggak suka pasti, Bu, Pak. Apa yang paling pasti dalam hidup kecuali mati, coba, betul nggak? Iya. Sisanya nggak pasti. Yang bahaya, yang nggak pasti dicari mati-matian, yang pasti cuek aja gitu. Betul nggak? Iya. Makanya saya selalu mengatakan, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang gitu. Mati-matian teh uang. Mau apapun. Konteksnya adalah sadar penuh dalam perspektif Islam, tujuan hidup kita adalah kembali kepada Allah dengan seutuhnya gitu. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Pertanyaan saya. Terus yang kembali ke Allah diri yang mana? Roh. Ruh dan jiwa. Hah? Jiwa dan ruh. Cenah mah. Badan mah pada alamnya. Cenah. Ya. Ini Ibu Bapak ngomong ruh, jiwa. Itu tuh gara-gara hafal atau gara-gara mengalami? Yang mana? Cenah. Iya, cenah. Amal. Atau gini, Ibu Bapak Allah itu dekat apa jauh? Perbuatan. Dekat apa dekat banget? Nah itu ngomong barusan tuh gara-gara tahu atau gara-gara mengalami? Gara-gara tahu. Ada yang bilang di langit. Ya, oke, sip ya. Kalau Allah dekat, berarti di sini ada Allah nggak? Ada. Di sini ada Allah nggak? Ada. Ya terus ngapain nyari Tuhan jauh banget kemana-mana? Betul nggak? Nah artinya mungkin kita ini kebanyakan informasi, tapi informasinya belum dialami, udah gitu aja. Jadi pengetahuannya banyak, tapi pengalamannya minim gitu. Akhirnya banyak ngomong pengetahuan tentang Allah, tapi belum menyatu dan belum melebur gitu misalnya. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh knowledge, tapi tidak masuk kepada experience gitu kira-kira. Sip ya, sampai sini ya. Dah. Nah sekarang saya mau bagi dulu nih, karena nggak mungkin ngomongin surga dan neraka kalau kita nggak ngerti ini, nggak mungkin. Nah sekarang saya tanya ibu bapak, punten ya, maaf nih. Kalau Allah itu dekat banget dan tujuan kita mau ke Allah nggak? Iya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti kalau tujuannya ke Allah, surga di mana? Sini. Adanya di diri kita. Maksud saya surga tujuan bukan? Tujuan. Ih, katanya tadi Allah gimana? Iya, bukan tujuan. Saya nggak tahu. Betul nggak? Iming-iming surga. Artinya ketika ada kata-kata ilaihi rojiun kita mau kembali ke Allah. Kan gini Ibu Bapak, maaf ya. Kata Allah ada surga. Ya ada surga. Tapi nanti kita ngerti dulu gini. Siapa yang mau masuk surga? Rata-rata ngacung. Iya. Tapi kalau saya nanya, siapa yang mau duluan? Diem. Katanya mau, tapi ntar aja. Gimana sih? Gitu. Masih senang Betul nggak? Yang jangan-jangan selama ini, jangan-jangan kita mengartikan semua ini, itu hanya dalam wilayah yang namanya letak geografis gitu. Contoh. Kalau ada pertanyaan Allah di mana? Jawabannya Ini di sini. dekat. Di sini dekat. Jadi surganya dekat. Nah, iya dong. Kalau Allahnya aja dekat, apalagi surganya gitu. Kita ini lagi ada di surga. Nah, tergantung nanti ngerti. Atau gini deh, ibu bapak pada pengen masuk surga kira-kira? Iya deh. Oke, sekarang saya tanya. Ingat cerita Adam nggak? Ingat. Adam diturunin dari surga. Iya. Karena digoda sama siapa? Hawa. Bukan. Ini cerita baru nih. Setan. Nah.
Ya, Pasangannya. ya pasangan lah. Iya. Pasangan loh ya, bukan istri. Iya, bukan. Beda antara pasangan sama istri itu beda. Nah, nanti kita bahas. Adam digoda oleh Setan. di mana? Di surga. Jadi Adam tergoda sama setan di dalam surga nggak? Iya. Berarti di surga ada setan nggak? Jadi kalau ibu bapak masuk surga ketemu siapa? Gitu. Ali nggak ngerti ya. Pusing nggak? Pusing. Soalnya ibu bapak banyak didongengin mulu gitu. Dongeng aja. Iya gitu. Karena ketika kita dapatnya cuman informasi, kita nggak ngerti yang namanya esensi gitu. Ibu bapak maaf ya, nggak banyak orang mau belajar kayak gini tuh nggak banyak loh. Susah banget untuk ngobrol dalam konteks open minded kayak gini. Itu nggak semua orang bisa nerima gitu kira-kira. Bisa gila betul Bu. Nah, makanya kenapa penting banget untuk kita bijaksana. Penting banget. Ibu bapak maaf ya. Ibu bapak tahu di Indonesia orang Islam paling banyak, guys? Yes. Tapi rata-rata IQ-nya 78,4. Oh my God. 78,4. Gorila IQ-nya 70, Bu, Pak. Oh my God. Jadi cuma beda 8. Ya, artinya dalam konteks intelek, itulah kenapa banyak orang yang susah untuk mengekstrapolasi pikirannya. Betul. Makanya hoax gampang banget gitu. Berarti jarang pakai pikiran gitu. Maka orang yang tidak berpikir pasti menilai. Jadi udah nggak mau mikir lagi, salah aja udah gitu. Iya. Sip ya. Jadi wajar kalau berantem antar umat beragama masih terjadi, mengkafir-kafirkan masih banyak banget. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini salah satu faktor yang penting untuk kita sadari gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Dah. Jadi surga di mana? Bentuk belum Bu, tenang. Belum. Tenang dulu. Buru-buru ke surga sampai tidak. Tenang dulu. Ini kita langsung ngomong ke masternya aja. Ya. Sampai. Berarti kalau ngomongin Allah, relevan nggak kalau kita ngomongin jarak? Iya. Iya. Hah? Gini. Allah itu dekat banget atau dekat aja? Dekat banget. Berarti sama Allah ada jarak nggak? Nggak ada. Tadi ada, sekarang nggak, gimana? Ya, ulang. Itu nggak relevan. Ya, oke. Berarti Allah itu di dalam kita atau kita di dalam Allah? Kita di dalam Allah di dalam kita. Allah di dalam diri kita. Terus? Allah ada di diri kita sendiri. Ah. Di luar nggak ada dong? Dalam ada di luar. Sesama di mana? Ada di dalam dan ada di luar. Oke. Keluarga bentuknya kumaha? Ya, kan ada inside, ada outside dong. Oke, contoh. Ada ikan lagi berenang. Nanya ke omnya. Om, air di mana? Pertanyaan aneh nggak? Kenapa aneh? Lah emang kamu hidup di mana kan? Si ikan kecil. Iya. Kok masih nanya air gitu nggak? Jadi kalau sekarang masih ada pertanyaan Allah ada di mana, nggak beda jauh ketika si ikan nanya ke omnya, air ada di mana gitu. Iya. Sama seperti ketika ombak lagi jadi ombak, nanya ke ombak sebelahnya, lautan di mana ya? Aneh nggak? Aneh. Lah emang kamu kalau nggak ada lautan dari mana gitu? Oke? Sehingga ketika kita tidak melihat ini menjadi sesuatu yang oneness, satu kesatuan, kita nggak akan ngerti gitu. Gue nggak nyampe nih. Sip ya? Oke. Liar, gini Bu. Jadi Allah di mana? Allah di mana? Ya, belum, tenang dulu. Tenang. So Ibu buka dulu surat 93 ayat 7 Bu. 93. Nah, kalau udah ada yang teriak clear tuh saya happy. Iya, kenapa coba buka? Masuk. Berarti mengolah ya. Bagaimana? Surat 97. 93 ayat 7. 93 Ad-Duha. Ad-Duha, betul, ayat 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang apa? Bingung. Lanjut Bu. Lalu dia memberikan petunjuk. Lalu dia memberikan apa? Petunjuk. Jadi kalau ibu-ibu mau dapat petunjuk harus apa dulu? Bingung. Jadi kalau liar lagi bingung nggak? Bingung. Berarti bentar lagi mau dapat? Nah gitu. Karena dikerjakan. Berarti kalau bingung, ibu bapak maaf, kan jelas ayatnya ya. benar. Kalau kamu bingung, petunjuk mau datang, betul nggak? Iya. Jadi ibu ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu dan bapak? Iya. Bukan mikir. Ah, Bu, ya teh ini
Iya nggak apa-apa sih. Tapi Sip ya. Supaya nanti kita ngerti bahwa kita tuh penting menggunakan akal loh Bu, Pak. Iya. Jangan main iya, ditelan iya nggak dikunyah dulu gitu. Kalau itu dapat yang kayak gini kayak Abu Marlo dapatnya ya liur. Iya nggak apa-apa, kan belajar ya. Ini pengolahannya lebih Iya. Supaya nanti kita belajar dengan critical thinking gitu. Oke ya. Ini kita sampai jam berapa nih? kita kan makan kue doang. terserah. Terserah ya. Ya udah, kita lanjut ya. Enggak aman. Kasihan minum itu. Aman. Udah soalnya lagi tuning Bu. Nggak boleh diapa-apain. Sip. Lanjut ya. Oke? Oke. Ibu pernah dengar nggak ada kata-kata Allah meliputi? Allah meliputi. Ya. Meliputi itu kan berarti segala sesuatu tidak mungkin ada yang di luar Allah, betul nggak? Iya dong. Ya, keseluruhan. Berarti pertanyaannya, ikan di dalam air atau air di dalam ikan? Ikan dalam air. Di perut ikan kan ada air juga. Dua-duanya. Oke. Ada lagu. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kalau meliputi tidak akan ada yang di luar dia. Ya. Sip? Sip. Oke? Berarti pertanyaannya Ibu Bapak maaf nih. Kapan kita bisa jauh dari Allah orang dia meliputi? Sudah around us ya. Iya. Ibu Bapak diliputi oksigen nggak? Iya. Iya, oksigen dekat apa jauh? Dekat. Di sini ada nggak? Ada. Di sini? Ada. Nah, kalau oksigen aja dekat apalagi Allah gitu. Iya. Makanya dinafas. Oke? Sok, buka lagi Bu. 50 ayat 16 silakan. Ada Allah teh di mana-mana. Iya. Jadi Allah di mana? Di urat nadi. Urat nadi mah kiasan. Urat nadi teh kan. Kaf. Ya, Qaf ayat 16. Kita tipis-tipis dulu ya, Ibu Bapak ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lebih dekat dari apa? Urat leher. Jadi udah bukan gimana-gimana lagi. Apa sih yang lebih dekat dari aku, kata Allah? Iya. Kok kamu masih mencari aku di tempat yang jauh sih gitu? Oke? Iya. Berarti pertanyaannya Bu, kalau Allah dekat banget sama kita, semakin kita mencari keluar diri kita, semakin gak akan ketemu, gitu maksud saya. Jadi nggak usah kemakan gitu. Oke? Kesana juga penting Bu, ada pentingnya. Nanti kita bahas. Iya. Ada pentingnya. Urat. Urat leher. Jadi jangan gosip. Ngomongin Sip ya? Dah. Sekarang kita masuk pelan-pelan nih. Ibu Bapak ini saya tuh perlu agak panjang, tapi saya mau cepetin aja ya. Iya. Supaya nanti kita langsung dapat ke esensinya. Nanti bisa to be continuous. Oh, kalau nggak continue nggak bisa sih. Ya. Karena nggak mungkin ngomongin ini dalam satu pertemuan, impossible. It's very impossible. Ya. Dah. Sekarang gini. Berarti kita ini punya layer by layer diri nggak? Iya. Iya dong. Layer yang paling luar namanya jasad. Jadi kapan saya pegang? Berarti jasad ini diri sejati kita bukan? Iya. Kan layer paling luar. Sesuatu yang sejati itu namanya fitrah. Oke? Yang namanya fitrah itu tidak berubah. Fitrah apa Bu, Pak? Tidak berubah. Berarti kalau berubah fitrah bukan? Bukan. Contoh. Tubuh berubah nggak? Tidak. Ini Oh, saya enggak. sorry berubah. Hah? Dari bayi sama. Ibu dan Bapak ngaca tadi pagi sama ngaca 20 tahun yang lalu beda nggak? Beda. Nah gitu. Iya berubah. Lebih lucu yang mana? 20 tahun yang lalu. Kan cantik dengan umurnya. Cantik kan? Iya dong, cantik dengan umur yang sekarang. Iya, sip ya. Berarti kalau gitu jasad bukan fitrah. Bukan. Sip? Berarti jasad bukan diriku yang sejati. Oke ya? Iya. Berarti jasad ini hanyalah kendaraan. Mobilnya. Iya. Mobil mah disimpan di parkiran, yang datang ke rumah ini isinya. Ya, contoh. Berarti kalau jasad ini hanyalah kendaraan, dia bawa penumpang nggak? Bawa. Bawa. Iya. Dan penumpang yang paling esensi yang langsung ditiupkan oleh Allah sendiri, itu namanya ruh. Iya.
32 ayat 9, Bu, silakan. Oh, jadi kita teh kendaraan pakai bulu pakai As-sajdah capek-capek. ayat Ibu kalau yang 56 5G sama? 56 5G? Iya, iya. Apa tadi, maaf punten, Bu? apanya Password, passwordnya? ya. 1808 1808. 0727. Oke. Ini sinyal baru tahu di sini not so good ya. Kurang bagus ya? Telkomsel. Ya, boleh, Bu. ayat Tadi berapa, sorry? Ayat 56 ya? As-sajdah. 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali kamu apa? Bersyukur. Jadi Ibu dan Bapak orang yang bersyukur banyak atau dikit? Dikit. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengenal dirinya gitu maksudnya. Sip ya? Dah. Pelan-pelan nih. Jadi bagian paling luar apa, Bu, Pak? Jasad. Ya. Bagian paling dalam? Ruh. Pertanyaan. Orang jadi baik atau jadi buruk? Atau gini deh. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Baik. Netral. Karena tergantung tangan saya. Iya. Sip? Iya, Pak. Tangan saya benda baik, benda buruk? Netral, tergantung apa? Yang menggerakkannya. Sip? Iya. Sehingga seseorang ini jadi orang baik atau orang buruk, orang ini jadi happy atau tidak, orang ini jadi soleh atau tidak, yang menentukan ruhnya atau jasadnya? Jasad. Bukan, di antara ruh sama jasad ada jiwa namanya. Oh, jiwa. Jiwa. Oke. Jadi setidaknya kita ngerti dulu, kita punya jasad, kita punya jiwa. Jiwa. Kita adalah ruh, gitu kira-kira. Jiwa raga. Makanya nenek moyang kita dulu udah ngerti banget. Iya. Kenapa ngertinya coba? Kalau kamu tidak memelihara jiwamu, maka ragamu akan hancur. Iya benar. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu yang disebutin, bukan raga dulu. Iya. Bangunlah jawabannya Indonesia. Terus. Iya kan sakit tuh kan dari Sampai sini oke? bukan dari makan. Maka penyakit yang datang ke tubuh fisik itu pasti datangnya dari Jiwa. tidak homeostasisnya jiwa. Udah pasti aja. Iya benar. Bukan dari makanan. Makanan salah satunya. Iya. Tapi banyaknya jiwa Iya. pikiran. Oh, makanannya reordernya nggak benar gara-gara Jiwa. Contoh. Ini sampai sini oke? Oke. Dapat ya? Dapat. Ulang dulu. Ulang. Jiwa isinya apa sih, Bu? Pak? 1, pikiran, perasaan, emosi. Itu isinya jiwa. Let's say kita sebut ini ego aja. Oke? Ya. Maka ego itu ada ego yang baik, ada ego yang nggak baik. Gampangannya begitulah. Dalam dunia psikologi itu kalau kita ngomongin pakai banyak teori lah ya. Ada id, ego, super ego. Pernah dengar nggak? Nah, let's say begitu. Nah, Sigmund Freud itu bilang bahwa ada id, ego, super ego gitu kira-kira. Tapi nanti kita bahas lebih dalam. Nah, saya ulang nih. Pikiran dirimu bukan? Iyalah. Gini. Pikiran diri sejatimu bukan? Bukan. Kenapa? Karena berbeda gitu. Karena berubah. Nggak fitrah. Iya. Ibu bapak hari ini mikir apa, nanti siang mikir apa, nanti malam mikir apa? Berubah nggak? Berubah. Berarti sesuatu yang berubah udah pasti bukan diri sejatiku. Iya. Sip? Maka selalu ada pikiranku. Iya. Betul nggak? Iya. Berarti kalau pikiranku, subjeknya siapa? Kita. Ku. Kok aku? Oh, iya, aku. Aku. Berarti ini bukan aku, tapi pikiran yang melekat kepadaku. Dapat nggak? Oke? Bisa colek, bisa bang. Kursiku. Kursi aku bukan? Bukan. Tapi dia melekat kepadaku gitu. Termasuk pikiran nggak? Ya. Termasuk tubuh nggak? Maka tubuh ini diri kita yang sejati bukan? Bukan. Maka orang meninggoy dikubur. Yang tidak dalam tanda petik yang ada dalam konteks expired adalah tubuh biologisnya gitu. Sampai sini oke? Ya. Sampai sini oke? Oke. Jadi orang ini akhlaknya baik atau buruk ditentukan oleh ruh, jiwa atau jasad?
Bukan, dulu. Jiwa. Jiwa. Berarti jiwa ini penting nggak? Penting. Nah, gitu. Jadi ibu bapak lagi bete, lagi senang, lagi kesel, lagi marah, tergantung ruhnya, jiwanya atau jasadnya? Jiwa. Sip? Yap. Oke? Contoh nih. Kalau orang jiwanya dicabut, mati nggak dia? Enggak. Ibu bapak kapan terakhir dicabut jiwa sama Allah? Belum. Iya. Tadi malam. Begitu udah. Nah, off tuh jiwanya. Iya. Sip? Maka orang tidur, jiwanya off nggak? Off. Rohnya ada dong, kan hidup. Iya. Kalau enggak, Mimpi nanti datang dari rekaman jiwa, memori namanya. Iya. Ada subconscious mind di sini. Oke dulu sampai sini? Iya. Contoh. Ya, I understand. D ya. Tangan saya jasad. Spidol merah, ruh. Spidol hitam, jiwa. Kalau jiwa off, mati nggak? Nggak. Dia tidur atau nggak koma? Iya. Oke? Iya. Berarti kalau jiwanya off, berbuat baik nggak bisa, berbuat jahat nggak bisa. Iya. Karena yang menentukan baik atau jahat ada di Jiwa. Makanya Quran selalu mengatakan perbaharui dan perbaiki jiwa. Bahasa Arab jiwa itu nafs namanya. Nafs. Makanya ada kata-kata kulu nafsin. Kulun nafsin. Sip? Sin. Oke, contoh. Kulun nafsin. Ibu bapak kalau lagi sakit gigi, ketiduran. Lagi sakit gigi, keboboan. Sakit giginya kerasa nggak? Enggak. Kenapa? Karena kan jiwa. Jiwanya off. Ya. Karena jiwanya off. Ibu bapak kalau lagi sedih, ketiduran. Kerasa sedihnya nggak? Enggak. Lagi bete, ketiduran. Kerasa betenya nggak? Enggak. Berarti sedih, apapun rasanya ada di dalam Jiwa. gitu. Iya, ngerti. Nah, itu masuk. Ya, Before kenapa Bu? Bisa. Orang gila, jiwanya oke, tapi di situ ada memori yang nggak, rusak. ada yang nggak kompatibel gitu kira-kira. Koslet. Ya gini, memorinya biasanya yang ada error. Iya. Makanya Gitu. masuk surga. Ya enggak juga sih. Ya nanti kita ngerti nanti. Belum. Tapi sementara itu dulu ya. Ya. Oke. Jadi ada disorder di memorinya gitulah kira-kira. Ibu bapak segila-gilanya orang, kalau ada mobil dia rada minggir kok. Takut, tahu kalau itu bahaya gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Apalagi lihat uang tahu aja ya. Oke. Makanya di antara tiga ini yang paling concern adalah biasanya yang bermasalah adalah jiwa. Makanya disebut sakit jiwa. Nah, jiwa. Nggak ada, dok saya sakit ruh, nggak ada Bu, Mbak. Ya. Sip ya. Nah sekarang saya tanya, jiwa diri kita yang sejati bukan? Bukan, tetap alatnya. Karena diri kita yang sejati adalah ruh. Bisa disebut kulitnya. Kulitnya jasad. Oke? Ya. Nah, berarti di antara tiga ini yang punya bobot, beban, kilogram, yang mana? Jiwa. Jasad dong, masa jiwa ada kilogram? Jiwa mah cuma ini. Karena ini adalah materi. Iya, materi. Dan materi ini yang membuat kita bisa hidup. Tapi ini bukan diri kita. Jadi maksud saya mau muter-muter cerita ini cuma mau cerita satu aja. Jadi kalau hidupnya berat, jangan-jangan terlalu materialistik, udah gitu aja. Iya. Kurang meruhani gitu. Iya, kurang bersyukur. Sibuk dalam urusan Materi. Sip? Sip. Berarti ibu bapak ditentukan mau happy, mau enggak, tergantung kebersihan jiwanya. Udah gitu aja. Iya. Clear? Clear. Oke? Oke. Dapat? Yes. Quran ngasih perumpamaan di sini. Iya. Dulu belum ada neuroscience. Iya. Dulu belum ada ilmu psikologi, dikasihlah suatu yang namanya perumpamaan. Yuk, buka lagi Bu. 13:35. Surat 13. 13 Ar-Radu ayat 35. Ar-Radu ayat 35. Hah? Nggak ada klipnya. Kayak gini. Ada Bu? Ada. Silakan. Perumpamaan. Tahan dulu. Kata-katanya apa? Perumpamaan. Oke, tahan dulu ya. Di bahasa Arabnya ada kata-kata amsal. Makanya di Injil juga ada amsal tuh di situ. Oke?
Makanya kalau di Injil tuh ada kalimat yang keren banget, statementnya di Pengkhotbah 1 ayat 9, kalimatnya gini, tidak ada yang baru di bawah matahari karena semuanya sistem yang itu-itu juga gitu. Karena nanti hukum itu nggak pernah berubah. Yang berubah itu adalah variasi-variasi kehidupannya. Dari dulu sampai sekarang tabur tuai nggak pernah hilang gitu Bu, Pak. Sip ya? Oke. Berarti ayat ini mau ngasih tahu perumpamaan. Oke, sekarang saya tanya. Kalau perumpamaan itu sama dengan misal nggak? Misal, iya. Kalau misal itu literer nggak? Iya. Enggak. Enggak. Dimisalkan. Ya. Saya nanya, orang yang bisa mengerti permisalan, kira-kira menggunakan akal atau tidak menggunakan akal? Tidak. Menggunakan. Sehingga dia nanti menganalisa bahwa seandainya begini. Oke. Berarti ada level abstrak nggak di sini? Hanya orang yang menggunakan akalnya yang dia bisa mengabstraksi sesuatu gitu. Ya. Sampai sini clear? Berarti kalau ngomongin perumpamaan, ini lagi ngomongin tempat atau umpama? Umpama. Seandainya. Misalnya. Let's say. Ibu bapak kalau pergi ke luar negeri pulang membawa buah tangan. Ya. Buah tangan itu apakah buah sama tangan? Kan enggak. Itu diumpamakan. Sampai sini clear? Yes. Diulang Bu, dari awal. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tahan, perumpamaan surga. Maaf ya, di Quran itu nggak ada surga sebenarnya. Perumpamaan surga. Yang ada adalah jannah. Surga itu bahasa Sanskrit sebenarnya. Jannah itu artinya kebun. Paradise. Firdaus. Jadi kalau ada yang nikah, semoga nikah til jannah. Jadi semoga nikah sampai kebun tuh di depan kebun ada, gitu. Makanya jangan salah kalau ngomong pakai bahasa Arab. Ya tapi kan nggak apa-apa ya. Sekarang itu udah jadi sesuatu. Nah, sekarang saya tanya, punten. Ibu bapak, kita boleh pakai abstraksi pikiran kita nggak? Boleh ya? Saya mau nanya, kenapa dalam perspektif di dalam Quran surga kok pakai kebun? Kenapa Bu Pak? Why? Perumpamaan. Ya kenapa pakai kebun? Karena ada Kenapa taman, nggak pakai taman. gunung? Ada taman katanya. Oke, saya komain ya. Nih, Nabi Muhammad. Ibu bapak tahu ya, kalau nabi yang paling top itu pasti didatangin ke daerah yang paling bahaya nggak kira-kira? Iya, makanya Nabi Muhammad nggak lahir di Indonesia gitu misalnya. Berarti seorang utusan yang terbaik, berarti wilayahnya danger banget nggak? Oh iya dong. Sip ya. Ibu bapak, by the way, kenapa sih Quran pakai bahasa Arab Bu Pak? Karena Nabi Muhammad juga orang Arab. Kalau Nabi Muhammad lahir di Garut, beda cerita Bu Pak. Quran pasti pakai bahasa Sunda gitu. Iya. Jadi bukan masalah bahasanya loh ya. Bukan. Where he's come from. Nah, sekarang pertanyaan. Berarti Nabi Muhammad mau mengencourage. Ingat ya, misi utama datangnya Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak, bukan bikin agama baru. Jahiliyah. Jahiliyah itu artinya unknowledge. Jadi hati-hati deh. Dulu ya zaman jahiliyah, kayak sekarang nggak aja. Kan belum tentu. Iya benar. Betul nggak? Benar. Ya, sip. Jahiliyah itu jahil itu bodoh itu nggak pakai akal, nggak ada knowledge gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, begitu Nabi Muhammad mau memperbaiki akhlak, berarti dia harus memperbaiki society nggak? Iya dong. Society pada saat itu adalah society Arab, Quraisy. Dan ibu bapak, perbaikan society, strategi marketing yang paling jitu, strategi starting point marketing adalah punish and reward gitu. Kalau kamu begini, hukumannya ini. Kalau kamu begini, kamu dapat hadiah ini. At least dengan punish and reward, orang ada motivasi. Betul nggak Bu Pak? Makanya Quran banyak ngomong kalau kamu memberi satu nanti ketemu. Nah, jadi dagang.
sidang akhirnya. Tapi nggak apa-apa buat entry level TK SD, it's fine. Nah, sholat ya. Kalau kamu sholat, mama kasih permen. Si anaknya ini sholat ya permennya. Jangan sampai kamu mesti nyari pahala gitu loh. Ya, cocok buat anak kelas 2,2 boleh lah. Masa masih udah naik di level SD,